berdoa. Iman kami bersepakat ya Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang berdaulat di atas segala sesuatunya, Tuhan yang membukakan mata kami bahwa betapa hina dan rendahnya diri kami oleh karena dosa-dosa kami. Tuhan yang memungkinkan kami untuk dapat mengerti jalan Tuhan itu. Ketika kami berseru, tunjukkanlah jalan itu, maka Engkau menunjukkan jalan-Mu kepada kami, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang telah datang menyapa kami, menyatakan firman Tuhan, yang telah mati di kayu salib sebagai korban, yang memungkinkan kami untuk dapat mengecap kebaikan Tuhan dan dapat berkata ya Aba ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami dalam merenungkan firman-Mu, agar kami boleh dapat memahami lebih dalam lagi bahwa kami tidak berjalan sendirian. Kami punya Tuhan, kami punya segala sesuatu di dalam-Mu yang meneguhkan kami. Pimpin hamba-Mu, berkatilah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa, menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Saya nggak menyangka ini ruangan cukup besar. Jadi kayaknya saya ngeliat ke belakang jauh sekali gitu ya. Coba Fukuoka punya gedungnya kayak begini ya ruangannya. Amin. Tuhan. Oke, baik. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi perkenalkan diri saya. Nama saya Adepra Anugrah Gebu. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama di tempat ini. Sebagian mungkin sudah berjumpa di dalam Natal Kumamoto Pride di bulan lalu, tapi sebagian mungkin baru berjumpa dengan saya. Mungkin saudara heran, kenapa ini pendeta tiba-tiba datang pakai toga? Ya, karena hari ini kita perjamuan kudus, dan di dalam perjamuan kudus juga kita akan sungguh meresapi akan kebaikan Tuhan dan bersyukur kalau hari ini adalah ibadah perdana, ya, ibadah perdana di Persekutuan GI3 wilayah Kumamoto. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman pengurus, ya, Griff, Ibu Weni dan semua ya yang boleh berjeri lelah dan boleh dapat bahu-membahu untuk jalannya ibadah hari ini. Doa kita, walaupun ibadah kita masih 1 bulan 1 kali di minggu yang keempat, tetapi kedepannya kita berharap bahwa Kumamoto ini menjadi gereja yang memberkati banyak wilayah lain. Dari Kumamoto bisa pergi ke Kagoshima dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita mulai, dan kita bersyukur bahwa hari ini kita mulai dengan firman Tuhan dan juga sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menolong kita semua, dan saudara-saudara boleh dapat menginfokan ke teman-teman yang lain agar boleh dapat berkumpul bersama-sama di minggu yang keempat di setiap bulannya untuk beribadah. Nah saudara, hari ini saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur 18. Mazmur 18, kita membuka Alkitab kita. Mazmur 18. Ada? Masih ada Mazmur di Alkitab saudara? Kalau nggak ada ini bahaya. Ya, kita tidak membaca semua ayat, tetapi kita membaca 2 bagian, yaitu di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-31. Ya, ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-31. Mari kita membaca bersama-sama dengan kompak ayat 7 dan ayat 31. Demikian firman Tuhan 3-4 ya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Nah saudara kasih Tuhan, tema kita adalah jalannya sempurna. Sebagian kita atau bahkan semua kita mungkin pernah mendengar nasihat baik itu dari teman kita, orang tua kita, maupun dari hamba-hamba Tuhan. Kira-kira bunyi
Tenang saja, jalan Tuhan itu pasti indah. Waktu Tuhan itu pasti indah. Betul? Kita pernah mendengar itu? Tapi kalau mau jujur, kalau kita diperhadapkan dengan suatu situasi yang sulit, maka kalimat jalan Tuhan sempurna atau waktu Tuhan itu indah, kita sangat tidak mampu untuk melihatnya. Kita sulit untuk melihat jalan yang sempurna itu di tengah-tengah persoalan kehidupan kita. Saudara dimarahi oleh Saco, saudara diancam untuk dikubik, saudara mau bilang jalan Tuhan itu sempurna. Pasti saudara akan berkata, Tuhan, apa-apaan ini? Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong saya demo, saya pindah ke tetangga sebelah. Tetangga sebelah mungkin ada jawaban. Kita mau lihat jalan Tuhan itu sempurna. Sulit. Tetapi hari ini kita mau merenungkan berkaitan dengan jalan sempurna itu bagaimana? Jalan Tuhan itu sempurna ketika kita mengerti siapa Tuhan kita. Kita mengerti bagaimana Dia menolong kita. Kita mengerti bagaimana Dia menopang hidup kita. Dan kita mengerti bahwa jalan Tuhan itu sempurna kalau kita tahu kepada siapa aku percaya dan aku tidak malu terhadap apa yang aku percaya. Baru kita dapat berkata, jalan yang Tuhan sempurna. Dengan artian lain, bahwa jalan Tuhan sempurna itu adalah kesimpulan iman kita. Itu bukan ada di dalam satu statement di depan awal perjalanan kita, tapi itu merupakan kesimpulan yang panjang berkaitan dengan apa yang kita hadapi. Saudara, kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 18 ini, mari kita perhatikan Alkitab kita di ayat yang pertama. Ayat yang pertama berkaitan dengan Mazmur 18, ayat yang pertama dikatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 18 ayatnya yang pertama. Kita baca sama-sama ya dengan suara lantang 3-4 ya. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Saudara perhatikan di ayat yang pertama ini. Pemazmur mengatakan di dalam pendahuluannya, yaitu apa? Daud menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Kapan waktunya? Pada waktu Daud merasakan Tuhan melepaskan dia dari tangan musuh-musuhnya. Pada waktu Daud merasakan bahwa Tuhan melepaskan dia dari Raja Saul yang berusaha untuk menangkap dan membunuh Daud. Setelah peristiwa itu, Daud kemudian menyimpulkan dengan kalimat di ayat yang ke-31. Adapun Allah jalannya sempurna, janjinya adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Itu adalah kesimpulan akhir dari pengalaman iman Daud. Jikalau kita menariknya di dalam kehidupan kita, maka kita tentu dapat melihat proses diri kita. Di usia kita yang produktif, di usia kita yang relatif masih muda. Saudara ada di tempat ini, di Jepang, di Kumamoto, saudara berjuang untuk bekerja. Di saat teman-teman sebaya saudara mungkin sedang happy-happy, sedang hura-hura dengan hidupnya, sedang menikmati pacaran-pacaran yang gak jelas. Tapi saudara ada di tempat ini untuk merenungkan firman Tuhan, untuk beribadah bersama-sama, bergandengan tangan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik di hari yang ke depan. Saudara, kita melihat di dalam Mazmur ini bahwa untuk mencapai pengertian jalan Tuhan sempurna, maka Daud di sini mengenal siapa Allahnya. Dia mengenal siapa Allahnya. Mari kita perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Mari kita perhatikan di Alkitab kita ayat 2 dan 3. Yuk kita baca sama-sama ya. 3-4 ya. Ia berkata, aku mengasihi Kau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat perlindunganku, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan. Saudara perhatikan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di situ menjelaskan tentang pengenalan akan Allah. Maka yang pertama, untuk melihat jalan Tuhan sempurna itu, kita butuh untuk mengenal siapa Allah kita. Apa yang Daud kenal tentang Allah? Yang pertama Daud mengatakan, aku mengasihi Kau ya Tuhan.
kekuatan. Daud tidak mengenal Allah yang sumber kelemahan. Daud tidak mengenal Allah yang sumber malapetaka. Daud tidak mengenal Allah yang sumber bencana. Yang Daud kenal, Allahku adalah sumber kekuatan. Ini pengenalan yang paling mendasar. Tak kala kita menjalani kehidupan kita, tak kala kita menjalankan setiap berbagai dinamika kita, kita selalu ada di dalam titik di mana kita merasa lemah. Kita merasa tidak berdaya. Kita merasa semua orang tinggalkan kita. Kita merasa semua orang tidak peduli dengan kita. Tapi tahukah saudara, bahwa ketika kita mengenal Tuhan adalah kekuatan kita, maka Alkitab berkata, kita akan cakap melalui segala perkara, segala persoalan, bukan karena kita mampu, tapi kita punya Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Satu kali malam-malam jam 11 atau jam 12 malam gitu, tiba-tiba saya ditelepon. Ada orang minta nomor telepon saya, ada WhatsApp saya, kemudian telepon saya. Saya pikir ada apa jam 12 malam. Saya tanya, kamu di mana? Dia bilang, saya di kota ini, Pak. Saya mau tanya lebih jauh juga, saya nggak tahu. Ternyata itu di Kumamoto. Terus kemudian anak ini berkata, Pak, saya mau bunuh diri. Kok kenapa mau bunuh diri malam-malam lagi? Baru dia cerita. Wah, macam-macam dia cerita. Ujungnya gara-gara laki-laki. Saya diputusi, Pak, sama pacar saya. Pacar saya orang Bangladesh, orang Nepal, orang apa? Saya kurang tahu juga. Saya diputusi, Pak. Saya nggak tahu hidup ini nggak berguna dan lain sebagainya. Dalam hati saya, ampun dah, jam 12 malam telepon, ternyata cuma perkara laki-laki. Tapi saudara, itulah hidup, betul nggak? Itulah hidup. Kadang-kadang kita merasa sendirian, kadang-kadang kita merasa nggak ada yang peduli dengan kita. Sampai-sampai kita mengatakan, mungkin hidupku berakhir saja di sini. Tapi bagi kita yang punya iman kepada Tuhan, bagi kita yang mengenal siapa Tuhan kita, maka kita akan berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Yang kedua dikatakan apa? Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Saudara, yang pertama tadi Tuhan apa? Hello. Jalan Tuhan itu sempurna. Yang pertama Tuhan adalah kekuatanku. Yang kedua dikatakan apa? Tuhan bukit batuku. Saudara, bukit batu itu apa ya? Bukit batu berbicara tentang tempat di mana kita dapat berlindung. Kalau saudara dikejar orang, terus orang tembak saudara, saudara nggak mungkin berdiri langsung, tembak aku. Nggak. Pasti saudara akan cari tempat persembunyian. Yang paling baik adalah di belakang batu. Batu besar, bukan batu kerikil. Batu besar. Saudara, Daud mau berkata apa? Tuhan, Engkaulah gunung batuku. Engkaulah tempat perlindunganku. Engkaulah perisaiku. Saudara, Tuhan dikenal sebagai perisai. Yaitu apa? Yaitu tameng. Ketika ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, ketika ada orang yang berusaha untuk menggagalkan, ketika ada orang yang berusaha untuk menghancurkan hidup kita, maka Daud berkata apa? Tuhan, Engkau perisai bagiku. Saudara, perisai artinya tameng yang menangkis segala macam senjata ataupun peluru dan lain sebagainya. Tuhan digambarkan sebagai perisai. Oh saudara, ketika dia digambarkan sebagai perisai, maka kita perlu mengerti ini. Sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang dikasihinya, dia tidak meninggalkan kita sendirian. Yuk kita buka di dalam Yohanes 14 yuk. Kita lihat di dalam Yohanes 14. Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-18. Ada di Alkitab saudara? Amin. Ada di Alkitab saudara nih, baik. Mungkin Yohanes sudah pindah ke sebelah. Itu Yohanes siapa itu namanya? Oke, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18, 3-4 ya, kita baca sama-sama ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dia bilang sama kanan kirinya, kamu bukan sendirian. Tuhan gak tinggalkan kamu sebagai yatim dan piatu. Amin. Itulah Tuhan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim dan piatu. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim dan piatu.
piatu. Hanya Tuhan Yesus yang berani berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim dan piatu. Aku menyertai kamu senantiasa. Itulah makna daripada perisai, pelindung. Dia Bapa yang menyertai kita. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang selalu berdiri di depan kita, melindungi kita, memegang kita, menggandeng diri kita. Sekalipun ada orang yang berniat jahat kepada kita. Tapi tahukah saudara, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang membuka. Apa yang Tuhan katakan? Mari kita lihat dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, mari kita buka. Kita membaca di dalam ayatnya yang ke-8. Yuk kita membaca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama dengan suara lantang. 3-4 ya. Aku tahu segala pekerjaan. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal aku. Ayatnya yang ke-20. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini kepada jemaat yang ada di Philadelphia dan Laodikia. Di dalam jemaat kepada jemaat Philadelphia Tuhan katakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku membuka pintu bagimu dan tidak ada yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Saudara perhatikan di situ. Ayat itu bilang apa? Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Karena dia tahu kekuatan kita tidak seberapa, maka dia berkata, aku membukakan pintu bagimu, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Dengan kata lain, dia tahu bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Dia tahu kita anak-anak yang lemah, yang kekurangan, banyak pergumulan hidup kita. Tapi ketika dia datang menjadi manusia, dia memberikan dirinya untuk membawa kita bersekutu dengannya. Maka dia berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Itu artinya dia berdiri di depan kita. Dia bukan berdiri di samping kita. Dia bukan berdiri di belakang kita. Dia bukan berdiri jauh di sana. Dia berdiri di depan kita. Untuk apa? Untuk memimpin langkah kita. Sehingga ketika badai itu datang, dialah yang menopang badai itu. Dialah yang menjaga kita daripada deru ombak itu. Karena dia adalah Tuhan perisai kita. Saudara, itulah Tuhan kita. Maka Daud berkata, Tuhan adalah pelindung. Tuhan adalah gunung batu. Tuhan adalah keselamatan. Tuhan adalah kota benteng, tempat di mana berlindung dan tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan, yang dapat menggagalkan kita. Kalau hari ini saudara mungkin merasa hidup saudara sudah kacau. Hari ini saudara merasa bahwa hidup saudara sudah tidak ada artinya. Hatimu hampa, hatimu merasa engkau tidak berguna. Orang lain bahkan katakan, engkau siapa? Bahkan kalau orang tuamu sendiri berkata, dasar kau anak bodoh, dasar kau anak gak guna. Hari ini Tuhan kita berkata, engkau berharga. Amin. Hari ini Tuhan kita berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim dan piatu. Hari ini Tuhan kita berkata, aku mengetuk pintu. Dan jikalau pintu itu dibuka, maka Tuhan masuk dan dia makan bersama-sama dengan kita. Dan kita bersama-sama dengan dia. Maka ketika kita bersama-sama dengan dia, Alkitab mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita bukan orang-orang murahan. Kita bukan orang-orang gampang. Kita orang yang lebih dari pemenang. Yuk bilang sama kanan kirinya, kamu lebih dari pemenang. Wow. Kamu lebih dari pemenang. Harus semangat. Kamu lebih dari pemenang. Jangan takut tentang hidupmu. Saudara, itulah yang Daud rasakan ketika dia melewati setiap pergumulannya. Dia diperhadapkan dengan Saul yang mencoba membunuhnya. Dia diperhadapkan dengan musuh-musuhnya. Tapi kemudian Tuhan melepaskan dia. Maka dia berkata, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah tempat perlindunganku. Saudara perhatikan, di dalam konteks ini, Daud bukan berarti tidak punya pergumulan. Yuk kita lihat di dalam ayat 5 dan 6 dari Mazmur 18 tadi yuk.
Mungkin saudara berkata kepada saya, Pak, itu kan tulisan Daud. Bagaimana tentang saya? Yuk mari kita lihat di dalam ayatnya. Di dalam ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama 3-4 ya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membeli aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Perhatikan di situ. Bahasa yang dikeluarkan oleh Daud. Daud tidak bilang, ya musuhnya kira-kira 10 lah. Enggak tuh. Bahasa yang dipakai lebih dalam, yaitu apa? Tali-tali maut itu melilit aku, banjir jahanam menimpa aku, dan setelah tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap maut di depan mataku. Sorry, ini yang dalam. Ini gambaran bagaimana Daud mau mengatakan, pergumulanku begitu berat, masalahku begitu berat. Orang yang mau membunuh aku adalah hamba Tuhan itu sendiri, yaitu Saul, raja yang durapi. Tapi apa yang kemudian dilakukan Daud? Daud ketika dikejar oleh Saul, Daud tidak berani menyentuh Saul. Kenapa? Karena Daud berkata, bagaimana mungkin aku menyakiti, membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan? Maka apa artinya? Melihat jalan Tuhan sempurna, bukan karena kita gagah, kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tidak. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tugas kita adalah memuliakan Tuhan, bukan pikir bagaimana balas jahat dengan orang lain. Tugas kita adalah menyembah Tuhan, bukan pikir bagaimana balas menyakiti orang lain. Kalau saudara disakiti oleh orang lain, doakan orang itu. Tuhan, memang dia menyakiti aku, tapi yang lebih sakit adalah Engkau, Tuhan dan Juru Selamatku. Izinkanlah Tuhan berperkara dengan orang itu, bukan urusan kita. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Apabila kamu ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kanan. Kalau kita lainnya, kalau kau tampar pipi kanan, kupukul kau pipi kanan kirimu. Kan kita begitu ya. Tapi Tuhan Yesus kata apa? Apabila kau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bukan berarti kita bodoh-bodoh kasih pipi begitu. Bukan. Artinya pembalasan adalah haknya siapa? Tuhan. Tugas kita adalah melayani Dia dengan memberikan kasih kepada orang itu. Kalau engkau disakiti pacarmu, syukur-syukur berpacar. Kalau engkau disakiti pacarmu, bilang sama dia, aku mengampunimu. Kali kedua, aku mengampuni. Kali ketiga, maaf ya, aku mengampuni tapi tidak bersama dengan kamu. Tinggalin. Tapi kalau sudah menikah, itu lain cerita. Itu lain cerita. Makanya kalau saudara cari pasangan, itu cari tulang rusuk, jangan cari tulang betis. Mudah-mudah. Ya kalau pacaran cari pasangan, cari dulu. Pastikan baik-baik dia tulang rusuk. Jangan-jangan dia tulang betis. Makanya begitu kawin, baku pukul terus. Tampar kiri kanan, piring melayang terus. Apa jangan-jangan dia tulang kelingking, nggak bisa buat apa-apa. Kerja nggak bisa, apa nggak bisa, pemalas dan lain sebagainya. Sudah mengeluh, Tuhan Pak, waktu pacaran dia tuh manis sekali. Dengar baik, cinta itu tak semanis kata. Karena kata-kata cinta yang manis berakhir kepahitan. Cinta itu adalah tindakan. Cinta yang pertama adalah cinta kepada Tuhan. Kadang-kadang kita punya masalah bukan karena kita diizinkan Tuhan punya masalah, tapi masalah itu kita buat sendiri. Betul nggak? Ya toh? Tuhan memang bisa izinkan kita punya masalah, tapi kebanyakan masalah yang terjadi pada kita hasil daripada buatan kita sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, maka jalan terjang ini adalah jalan kehidupan kita. Alkitab tidak pernah berjanji ikut Tuhan gak ada masalah. Alkitab tak pernah berjanji ikut Tuhan pasti semua persoalan kita selesai. Hanya Pegadaian yang punya rumus itu, mengatasi masalah tanpa masalah. Itu rumus Pegadaian. Tahu kan? Tapi kalau rumus kita mengatasi masalah bikin masalah baru. Nah ini kita. Saudara, jalan kehidupan kita penuh dinamika. Tapi bagaimana kita melihat dinamika persoalan itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan? Maka di dalam dinamika iman itu kita melihat jalan Tuhan sempurna. Mari kita perhatikan ayat 18 dari Mazmur 18 tadi. Ayat 18 dikatakan apa di sana? Ia melepaskan aku dari musuhku yang dagang dan dari orang-orang yang membenci aku.
apa? Mereka terlalu kuat bagiku, tapi Tuhan telah melepaskan aku. Tuhan melepaskan aku dari kebencian. Dengar baik, kebencian dalam hidup kita sulit untuk dilepaskan tak kala kita tidak melihat Tuhan. Dan kebencian itu akan semakin menuduh kita, akan semakin menekan kita, semakin menyakiti hati kita. Karena apa? Karena setan tidak mau kita berbuat kasih. Setan tidak pernah mau kita untuk bangkit dan menolong banyak orang, memberikan cinta kepada orang lain, memberkati orang lain. Nah, yang setan mau kita menjadi batu sandungan. Yang setan mau kita menjadi orang troublemaker. Yang setan mau kita menjadi orang yang membalas kejahatan dan kejahatan. Yang setan mau kita menjadi orang yang tidak berguna. Tapi bagi Tuhan, siapapun kita, apapun latar belakang kita, ketika kita melihat bagian ini, Daud merasakan pergumulan itu. Daud sedih, Daud kecewa. Tapi kemudian Daud berkata apa? Ia melepaskan aku dari musuhku, dari orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat. Dengan kata lain, jalan Tuhan sempurna dapat kita maknai, dapat kita lihat tak kala kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan totalitas diri kita kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kita, bukan kepada diri kita, bukan kepada orang lain, bukan kepada orang-orang yang kita anggap bisa. Enggak. Ingat tadi Wahyu pasal 3, kalau Tuhan sudah membuka tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau Tuhan tutup, siapa yang bisa buka? Maka andalan kita adalah Tuhan. Next, ayat 21. Kita lihat di situ. Ayat 21 apa? 34 ya. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Saudara perhatikan di situ yang kedua, pengalaman iman membawa kita melihat Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Bukan berarti Daud melakukan segala sesuatunya sempurna, enggak. Tapi ketika Tuhan membenarkan Daud dan Daud menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan itu dengan tidak melakukan atau membalas kejahatan kepada Saul. Saudara, ini adalah bagian yang terindah dalam cerita ini. Daud bisa membunuh Saul. Ada kesempatan Daud bertemu dengan Saul di dalam 1 Samuel 24. Tapi Daud tidak lakukan itu. Maka Daud berkata apa? Tuhan memperlakukan aku. Karena bagiku hidupku ada tentang Tuhan. Firman-Nya berkuasa atas hidupku. Yuk mari kita rubah hidup kita. Mari kita mohon Tuhan rubah hidup kita. Agar pengalaman iman berjalan selaras dengan pengakuan kita tentang pengakuan iman rasuli yang nanti kita ucapkan. Menjadi Kristen bukan sekedar menjadi beragama Kristen. Tapi menjadi Kristen adalah menjadi murid-murid Kristus yang hidup dan melakukan firman Tuhan. Selanjutnya kita lihat di dalam ayat 25. Mari kita baca ayat 25, 3-4 ya. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan. Siapa yang balas di situ? Tuhan. Tuhan yang membalas, bukan Daud, bukan anak buah Daud, tapi Tuhanlah yang membalas. Saudara ingat ini baik-baik. Jalan Tuhan sempurna dalam hidup kita, tak kala kita tidak melampaui apa yang seharusnya kita jalani. Yang berikutnya kita lihat ayat 26. Mari kita baca sama-sama. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Tuhan itu setia kepada orang yang setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan bukan berarti kemudian kita sempurna dalam seluruh jalan kita. Bukan. Setia kepada Tuhan artinya kita siap untuk dikoreksi. Kita siap untuk dievaluasi, mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Daud bukan orang yang sempurna. Dia gagal. Dia berzina dengan Batseba. Dia gagal dalam rumah tangganya. Anak-anaknya berlaku jahat kepada Daud. Bukan berarti Daud adalah seorang yang sempurna. Tapi Daud adalah orang yang siap untuk dikoreksi oleh Tuhan. Bapak Ibu, dalam hidup kita, hal yang terpenting adalah kita siap atau tidak untuk dikoreksi oleh Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai kita, kalau Tuhan mau buat kita menjadi pribadi yang lebih baik, maka Dia lebih dahulu koreksi kita. Tuhan bisa pakai saudara menjadi orang hebat, tapi sebelum Dia pakai itu menjadi orang hebat, maka Dia rubah hidup kita dulu. Dia proses kita hidup kita dulu. Ketika Tuhan proses kita, Dia bisa proses kita melalui orang tua kita.
Dia bisa proses kita melalui teman kita. Dia bisa proses kita melalui dinamika hidup kita. Bahkan dia bisa proses kita melalui tempat di mana kita bekerja. Semua tempat, semua orang bisa dipakai Tuhan untuk proses kita. Tapi yang terpenting kuncinya adalah kita. Maukah kita diproses oleh Tuhan? Maukah kita dipakai oleh Tuhan sebelum dipakai kita diproses oleh Tuhan? Kalau kita mau, mari kita belajar untuk berikan diri kita untuk diproses oleh Tuhan, sehingga kita akan melihat jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempurna. Maka saudara, di dalam ayat yang ke-31, sekali lagi kita baca yuk, ayat 31 dari Mazmur 18 ini. Dikatakan apa? Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepada. Yang pertama di sini, kita melihat jalan Tuhan itu sempurna, sungguh sempurna, yaitu Tuhan membuka dirinya bagi kita. Ingat baik-baik, Tuhan membuka dirinya bagi kita. Kata siapa? Kata firman Tuhan. Dia membuka dirinya bagi kita. Dia bukan Tuhan yang jauh di sana. Dia adalah Tuhan yang dekat dengan kita. Dia adalah Tuhan yang mengerti isi hati kita. So, mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang kelima yuk. Kita lihat dalam Ibrani pasal yang kelima. Bentar ya. Ibrani pasal yang keempat, ayatnya yang ke-15. Ibrani pasal yang keempat, ayatnya yang ke-15. Sudah dapat? Amin. Kita baca 3-4 ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Saudara perhatikan di situ. Kita punya imam besar yaitu Tuhan Yesus. Dia bukanlah pribadi yang tidak mengerti kita. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh di sana, tapi Tuhan yang mengerti, mengenal siapa kita. Tuhan yang peduli dengan kita. Tuhan yang tahu kita ini siapa, bagaimana kita. Dia tahu lebih daripada saudara tahu diri saudara. Dia tahu siapa kita. Maka ketika Tuhan itu tahu kita juga harus tahu bahwa Dia sudah membuka dirinya bagi kita. Sakramen perjamuan kudus menghantarkan kita mengingat akan tubuh dan darahnya. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Sudah selesai, yaitu bicara tentang dosa saudara dan saya. Kita bukan berbuat sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Dia yang telah menyelesaikannya, dia yang telah berbuat, berkorban bagi kita. Di atas kayu salib itu dia katakan selesai, yaitu sudah selesai dosa-dosa kita. Maka dosa yang diselesaikan oleh darah Kristus itulah yang membuat kita dapat menghampiri tahta sucinya. Alkitab mengatakan pada saat kita tidak dapat berdoa, maka Dia berdoa bagi kita. Dan kita dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Kita dapat berkata, Bapa kasihani aku. Maka lagu tadi berkata, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Saudara perhatikan di situ. Lagu itu bukan hanya sebatas lagu, tapi Alkitab yang berkata, kita dapat memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Ya Aba bicara tentang kedekatan relasi. Bapa kasihani aku, Bapa tolong aku. Kenapa? Karena Dia adalah Bapa yang membuka tangannya bagi kita. Yang kedua, di dalam melihat jalan Tuhan yang sempurna adalah nyatakanlah imanmu setiap saat. Lagu tadi menghantar firman Tuhan berkata, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, iman itu perlu diproklamasikan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, katakan sungguh-sungguh, aku percaya kepada Tuhan. Jangan hari ini kau berkata, aku percaya kepada Tuhan, besok aku percaya kepada Bapak Ibu. Kalau percaya kepada Tuhan, yakinkan dirimu bahwa engkau percaya memang kepada Tuhan, bukan setengah-setengah. Alkitab tidak mau kita menjadi pribadi yang setengah-setengah.
Maka kita berkata apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat bicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Dia tidak mau menjadikan kita, dia tidak mau kita menjadi pribadi-pribadi yang lupa akan Dia. Iman itu dinyatakan, meledak melalui cara pikir, cara tindak, hati kita diubahkan, dan bagaimana kita menyatakan, aku mau ikut Tuhan. Ada satu lagu yang menarik sekali, lagu itu sederhana. Lagu itu bilang begini, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, lagu itu adalah lagu dari pengalaman seseorang di mana dia di India sana, saya lupa nama sukunya, tapi ketika dia berhadapan dengan suku tersebut, mereka adalah orang percaya, orang Kristen. Ketika mereka berhadapan dengan orang suku itu berkata, kamu tidak boleh menjadi orang Kristen. Kalau kamu jadi orang Kristen, maka kamu akan dibunuh. Saudara, dia berkata, tidak, aku tetap ikut Yesus. Apa yang terjadi? Anaknya dibunuh. Saudara bisa cari ceritanya di dalam di Google. Anaknya dibunuh. Maka dia katakan apa? Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Orang-orang suku itu berkata, kamu harus tidak boleh ikut Yesus. Tapi dia katakan apa? Tidak. Aku ikut Yesus. Istrinya dibunuh. Tinggal dia sendiri. Kemudian dia berkata dalam lirik yang dia ciptakan, dia nyanyikan, mengikut Yesus adalah keputusanku. Salib di depan, dunia ku tinggal. Dan akhirnya orang ini dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Darah yang tercurah dalam anugerah Tuhan. Maka suku itu di India kemudian percaya kepada Yesus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mengikut Yesus itu bukan hal yang gampang. Ketika saudara menyatakan imanmu, maka saudara ditempa berbagai macam persoalan. Ketika saudara mengatakan aku beriman kepada Tuhan, saudara harus siap dikucilkan. Mungkin saudara siap untuk dihina. Saudara mungkin dianggap rendah. Bagi orang-orang Jepang percaya Tuhan itu aneh. Mungkin saudara akan dikatakan, ngapain kamu percaya Tuhan? Ngapain kamu hari Minggu ke gereja? Ngapain kamu beribadah? Mendingan juga happy. Tapi mengikut Yesus itu adalah keputusan. Dan keputusan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Mantapkanlah iman percayamu kepada Tuhan. Hari ini, seterusnya, sampai Tuhan panggil saudara berjumpa dengan yang terakhir. Jalan Tuhan sungguh sempurna, yaitu bagaimana kita terus menatap pada kasih Allah dengan hidup jujur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, yang terakhir ini penting sekali, yaitu jujur di hadapan Tuhan. Seringkali kita berkata, kita tidak terbuka dengan Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa kita baik-baik saja kok. Seringkali kita merasa gak ada masalah kok. Seringkali kita merasa bahwa hidup kita sudah lurus. Tapi ternyata kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Surah Daud dan semua tokoh-tokoh dalam Alkitab, dia terbuka di hadapan Tuhan. Dia jujur di hadapan Tuhan. Saat dia lemah, dia jujur. Saat dia jatuh ke dalam dosa, dia jujur. Saat dia sedang ada di dalam pergumulan hidupnya, dia jujur. Saat dia marah, dia jujur. Saudara, kejujuran di hadapan Tuhan membuat kita melihat jalan Tuhan itu sempurna. Tapi kalau kita menyembunyikan di hadapan Tuhan, kita nggak jujur, kita nggak terbuka kepada Tuhan, saudara, maka kita susah melihat jalan yang sempurna ini. Kita susah melihat hidup kita yang berharga. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Sekali lagi ya, keterbukaan awal dari pemulihan. Ketika orang yang di sebelah Tuhan Yesus disalibkan, dia sedang ada di dalam penderitaan salib itu. Dia berkata kepada Yesus, Tuhan, ingatlah aku di Taman Firdaus. Ingatlah aku kelak ketika Engkau datang kembali. Dia jujur di hadapan Tuhan. Dia berkata kepada temannya yang marah, yang menghina Yesus, dia berkata apa? Lihat, kita disalibkan, memang kita bersalah. Tapi orang ini, dia disalibkan, dia tidak bersalah. Soalnya jujur di hadapan Tuhan. Alkitab memberikan kisah tentang seorang pemungut cukai dan orang Farisi. Kalian tahu? Orang Farisi berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan, aku tidak berlaku curang, aku tidak berzina, aku memberikan persepuluhan, aku memberikan persembahan
jahat, aku tidak berlaku yang curang. Tapi kemudian datanglah seorang yang disebut pemungut cukai. Dia berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Aku nggak layak. Dia tidak berdoa di depan bait Allah, dia berdoa jauh dari bait Allah. Tapi dia berdoa dengan hati yang hancur. Dia jujur di hadapan Tuhan. Saudara, maka kita berkata apa? Siapa yang diterima oleh Tuhan? Kita berkata pemungut cukai itulah yang diterima oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia terbuka, dia jujur di hadapan Tuhan. Saudara, mari masing-masing kita, saya ajak kita untuk menundukkan kepala kita, memejamkan mata kita. Yuk mari kita lihat hidup kita. Sampai kita mempersiapkan diri masuk ke dalam perjamuan kudus, saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian, Engkau Bapa yang mengasihiku. Sampai pujian ini dibawakan, saudara, mari saya ajak saudara untuk tertunduk di hadapan Tuhan, melihat diri saudara di hadapan Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupa. Bentuk dan rupaku, bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak sama seperti dunia ini. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, Bapa yang mengasihiku.
kepadamu mengucap syukur untuk firman-Mu. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa yang mengerti setiap persoalan kami. Engkau Bapa yang peduli dengan kami. Engkau Bapa yang tahu kelemahan kami. Engkau adalah Bapa kami yang sempurna. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami datang kepadamu tertunduk dengan malu. Pakailah kami. Bukakanlah hati kami Tuhan. Untuk kami sungguh menyadari bahwa Tuhan mengasihi kami. Sebentar kami akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak sama seperti dunia ini. Kami tidak mencari kesenangan dunia, tapi kami mencari bagaimana kasih yang besar itu dinyatakan, dan kami menerimanya. Ini doa kami ya Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang tinggal di wilayah Kumamoto ini. Doa hamba-Mu tidak ada seorang pun yang gagal. Doa hamba-Mu tidak ada seorang pun yang terjatuh. Doa hamba-Mu tidak ada seorang pun di antara kami yang binasa. Karena Engkau telah menyucikan kami dengan darah. Dan segala kuasa iblis setan yang mau mengganggu kami, menghancurkan kami, merusak kami, telah dikalahkan dengan kuasa Roh Kudus yang boleh hadir dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa, masing-masing kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus, mari kita menyanyikan pujian ini sekali lagi.